Lapor tua gosip dibuat oleh orang iri hati dan disebarkan oleh orang yang bodoh dan dibenarkan oleh orang idiot. Semakin menyala akan semakin banyak penyusup yang ingin mengadu domba. Dan ingat, mungkin dia bangga mendapatkan kartu as yang ada di genggamannya, tapi dia lupa siapa pemilik kartu jokernya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, mungkin hari ini masyarakat Indonesia itu bisa dikatakan lagi berbahagia guys. Loh, kok bisa bahagia? Iya, karena Pak D. Jokowi sudah fix resmi melaporkan para pembenci yang terus-menerus menyebar fitnah ya guys. Siapa saja? 1. Rismond guys, Sianipar. Dan yang kedua siapa guys? Roy Panci. Lanjut si Tifa ya guys ya, si Tifa guys itu si Wagino. Terus yang keempat Egy Sujana. Dan yang terakhir adalah Kurnia, guys. Dan di sini kita akan melihat reaksi para netizen ya guys ya, yang bisa dikatakan ya mewakili seluruh rakyat Indonesia atas ya bisa dibilang ya mereka berbahagia karena Pak D. Jokowi sudah melaporkan. Sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Betul. Biar ada efek jera. Karena apa guys? Tuman guys ya, tuman. Ya, itu aja dari saya. Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi itu melapor turun langsung untuk melaporkan? Ya dulu kan masih menjabat. Tuh, dengerin Rocky Gemblung. Ya. Ini guys, Rocky Gerung guys membuat video yang di judulnya dikasih judul itu kenapa baru sekarang melaporkannya. Ini Gerung nih, tolol nih, lihat nih video ini. Dengerin tuh. Dulu Pak D. Jokowi itu masih menjabat, Rung. Sekarang sudah menjadi warga ataupun rakyat biasa. Jadi bebas dong, ada hak dong untuk melaporkan para pembenci. Apa Anda si Rocky Gemblung ingin dilaporkan juga? Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. PKT. Pak, boleh sekali diulang lagi Pak soal yang inisial tadi 5 itu siapa saja? Tadi Pak agak ada RS, ES, RS lagi, ada T, ada K. Nah, ini guys, ada yang tadi di komentar yang menanyakan Kak itu siapa? Ada yang bilang Kadrun. Kadrun itu mereka semua. Bisa jawab ya. Kurnia guys ya, Kurnia guys itu ya, sing wonge lemu ya, sing wonge lemu wadon guys, wadon. Hore, Jokowi datang sendiri ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Roy CS yang selama ini berkuar-kuar tentang ijazah palsu. Terus tadi ada lagi nih yang ngomong dari orang mereka juga. Oh, Jokowi datang sendiri ke sana, harga dirinya turun.
Kemarin Jokowi cuma mau pakai pengacara yang laporkan, mereka bilang Jokowi harus datang sendiri. Nah, Jokowi tantangin, datang sendiri. Ya kan? Semoga cepat dipanggil. Kalau dipanggil Polda Metro Jaya itu minimal 8 jam diperiksa. Dikasih pertanyaan. Kelengar deh lo semua, ya kan? Bila perlu 1 hari penuh, 24 jam. Jangan kasih mereka istirahat. Panggil satu-satu biar mereka nggak ngobrol. Emang enak. Panggil satu-satu. Satu di sana, satu di sini, satu di sini gitu. Jangan kasih tenggang waktu. Nanti besok panggil ini, panggil ini. Jangan begitu, Pak Polisi. Panggil mereka di hari yang sama tapi dipisahkan. Apakah jawaban mereka sama atau tidak? Soalnya mereka sudah mengaburkan identitas Jokowi melalui verifikasi data yang mereka buat dari hanya fotokopi. Padahal fotokopi itu mereka sudah ya mereka pintar-pintarnya lah dibikin lagi jadi seakan-akan itu palsu. Sementara yang aslinya kan di Jokowi. Cepat penjarakan mereka, kandangin mereka, udah terlalu gaduh nih. Sekarang ini mau ada lagi nih jenderal-jenderal tua, biar dibikin kapok juga nih. Yang penting kalau ini udah selesai baru sama jenderal itu yang makar. Harus dikandangin juga walaupun jenderal, kandangin. Betul sekali itu guys. Kan saya sudah bilang ya guys ya, mereka sudah masuk ke keranjang guys. Tinggal apa? Tinggal di check out. Iya, COD boleh lah, nggak apa-apa. Hari ini Pak Jokowi resmi melaporkan orang-orang yang kemarin mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Ini menurut saya adalah bentuk langkah di mana Pak Jokowi nggak main-main. Dan menurut saya harus memang mereka dilaporkan. Untuk apa? Untuk pembuktian. Bukan hanya sekedar opini, bukan hanya sekedar analisis yang mereka lakukan, tapi tanpa adanya dasar hukum. Nah sekarang banyak sekali netizen, kenapa sih katanya harus begitu? Kenapa sih tidak ditunjukkan saja ijazahnya, kan selesai? Banyak sekali netizen yang berkomentar seperti itu. Ini menurut saya komentar-komentar yang salah. Kenapa kok saya bilang salah? Pertama, data pribadi tidak boleh dipublikasi ya oleh siapapun. Dengerin tuh. Ingat bro, ingat cuk, ingat show. Kalau Pak Jokowi itu adalah mantan presiden terbaik Indonesia. 2 kali loh. Enak saja lu pengen minta ini ijazahnya, pengen lihat matamu itu mikir Suk. Jangan samakan Pak Jokowi dengan si Anies Kadrun itu. Lah Anies Kadrun pengangguran disamakan sama Pak Jokowi. Blok banget lu. Tenang. Kecuali orang itu memang yang mau mempublikasi. Oke, itu pertama. Kedua, ya, justru ketika Jokowi melakukan hal ini adalah bentuk di mana Jokowi itu serius menanggapi opini liar yang sekarang. Seolah-olah Jokowi itu salah. Dan kalau ada yang berkomentar tinggal tunjukin aja, berarti dia nggak ngerti dasar hukum di situ. Oke? Dan sekarang kalau semisalkan udah ditunjukin, apakah perkaranya selesai? Orang-orang yang kemarin mempertanyakan ijazah itu meminta maaf begitu saja langsung pada pulang ke rumahnya masing-masing dan negara ini damai gitu? Enggak dong. Mereka dari tahun ke tahun sering mempertanyakan kan masalah ijazah. Justru mereka itu harus dikasih tahu, harus diberi pelajaran sehingga mereka sadar diri. Ya, jangan sampai mereka itu seperti membuat opini liar di publik, ya, mempertanyakan, membuat narasi seolah palsu, tapi tidak mau ataupun tidak berani mempertanggungjawabkan statementnya.
Kan begitu. Dan sekarang persidangan adalah bukti di mana nanti siapa yang salah dan yang benar. Oke? Jadi jangan ketika nanti di persidangan mereka ternyata kalah terus dilepas begitu saja, itu namanya salah kaprah. Minimal guys ya, saya kasih masukan kepada Bapak polisi guys ya, untuk para pembenci Pak Jokowi itu guys ya, para kadrun itu ya, minimal ini 20 tahun penjara guys, minimal. Loh, kenapa 20 tahun? Biar mereka itu mati di penjara guys. Buat maling ngomong kayak gitu ya gini guys. Soalnya apa? Mereka itu tidak punya rasa hati yang wah gimana gitu. Soalnya apa? Pak D. Jokowi kita sudah tahu guys. Apa yang sudah dikasih Pak D. Jokowi untuk negara kita guys. Lah mereka kasih apa ke kita guys? Ini ya tolong minimal 20 tahun lah ya. Soalnya apa? Ya biar mereka itu keluar itu ya cuman tinggal nama kayak gitu. Kalau enggak ya minimal ya udah pada ompong lah kayak gitu. Oke, ya. Jadi kita tunggu sidangnya kapan, orang-orang itu dipanggil, dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Yes, akhirnya yang saya tunggu-tunggu dari mantan Presiden Jokowi ya, hari ini tercapai. Yes. Akhirnya Jokowi melaporkan semua pemfitnah, penyebar hoax yang menuduh dirinya, menuduh ijazah Jokowi itu palsu. Ya. Jokowi hari ini mendatangi Polda Metro Jaya dan mendatangi apa itu yang Diskriminum Polda Metro Jaya. Ya. Rasain tuh ya, Rosuryo, siapa lagi, si Rismon, Dr. Tipa. Tinggal nunggu dipanggil ya dan dimintai keterangan ya. Dan terlihat ya di TV-TV atau di berita, gambar di foto di berita-berita itu Jokowi membawa hanya selembar map gitu ya, selembar map. Saya yakin itu adalah ijazah asli Jokowi ya. Rasain tuh Roy Suryo, si Rismon ya, si Dr. Tipa, siapa lagi itu, 4 orang katanya ya, 4 orang, meskipun belum disebutkan siapa saja ya. Mau apa sekarang kalian? Oke? Mau apa? Mau apa? Nanti dituduhnya, wah ini mantan presiden kok baperan, mantan presiden kok sakit hati ya. Oh, ini saya kasih tahu ya. SBY waktu jadi presiden pernah melaporkan rakyatnya ke polisi. Ya. Nih, saya kasih tahu ya, seperti itu. SBY waktu jadi presiden pernah melaporkan rakyatnya karena dugaan pencemaran nama baik SBY. Padahal waktu itu SBY masih menjadi presiden. Ini Jokowi sudah jadi warga biasa, men. Ya, Jokowi sekarang warga biasa, bukan presiden. Hah? Sekarang apa mau nuduh lagi? Apakah mau nuduh Jokowi membungkam demokrasi? Jokowi membungkam kebebasan berpendapat? Tidak. Sekarang Jokowi rakyat biasa. Kalau ada yang nuduh, ya. Nah, kalau udah gini gimana? Pak Jokowi udah bukan presiden. Dia sebagai warga biasa melaporkan warga lainnya yang sudah melakukan pencemaran nama baik pada dirinya, pada alma maternya. Yaitu hak Pak Jokowi sebagai warga melaporkan. Kalau udah gini gimana? Ya kita tinggal nunggu aja. Bakal ada drama nggak dari Rismon, dari Dr. Tifa, dari Rosuryo? Dramanya nih yang lucu-lucu nih. Mereka diteror lah, mereka ditekan lah, mereka mau disuap lah. Ya kita lihat aja. Pasti adalah drama-drama kecil yang kayak gini nih. Udah. Yang kalian mau sudah dikabulkan sama Pak Jokowi. Lawan Pak Jokowi, gulung dan gulung anak-anak jenderal. Hari ini Pak Jokowi mendatangi
Polda Metro Jaya. Diduga Pak Jokowi ingin melaporkan pihak-pihak yang sudah memfitnah ijazah Pak Jokowi. Anak-anak jenderal, di follow dulu akun ini guys, di follow. Tinggalkan jejak dengan berkomentar dan dukungannya untuk Pak Jokowi kawan. Guys, sejak 2019 Pak Jokowi selalu difitnah tentang keaslian ijazah Pak Jokowi. Tentu kesabaran orang ada batasnya, kesabaran orang ada puncaknya. Pak Jokowi, Pak, saya dukung Bapak untuk menggulung kaum munafikun itu. Penjarakan mereka karena mereka sudah menghina, memfitnah Pak Jokowi. Ya, Pak, maju terus Pak, maju terus. Oke, kawan-kawan seluruh rakyat Indonesia, kita dukung Pak Jokowi. Kita dukung. Bum, 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 meledak bos. Baraya, siang ini kita mendengar kabar bahwa Presiden ke-7 kita, Pak D. Jokowi, mendatangi Polda Metro Jaya. Mau ngapain? Mau melaporkan fitnah ijazah palsu yang dimilikinya. Wah, keren. Ini yang harus dan wajib kita tunggu. Supaya apa? Supaya kegaduhan ini segera selesai. Betul itu ya, betul itu. Soalnya apa guys, mereka itu benar-benar stres guys ya. Dan alhasil, alhamdulillah Pak D. Jokowi turun tangan. Terima kasih Pak D. Jokowi karena bisa dibilang keinginan rakyat sudah dipenuhi. Semoga saja apa yang saya katakan menjadi kebenaran, mereka minimal masuk penjara 20 tahun. Biar ada efek jerak guys, tuman nek kota kayak gue, tuman ya guys. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikkan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi Presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Blaker jenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya. Fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi Presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati.
Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.